Sekarang saya akan mencoba membandingkan apa perbedaannya abad 21 yang akan nanti dihadapi oleh anak-anak kita dengan abad kita. Saya menyebutnya dalam tanda kutip abad kolonial ya. Apa sih bedanya orang sukses di abad kolonial dengan orang sukses nanti di abad 21 di eranya anak-anak kita? Ternyata kalau dulu ya, ketika zaman-zamannya kita kan, pokoknya kalau masuk sekolah favorit ya, terus juara kelas terus, juara 1 dari mulai TK kecil, TK besar sampai SMA sampai kuliah, juara 1 terus. Nilainya bagus terus. Di rapot itu 9 9 9 10, 9 9 10, 10 10 9 misalnya. Nah, terus sertifikatnya banyak, ijazahnya setumpuk, wah itu udah 90% itu dia akan sukses, minimal jadi PNS misalnya. Nah itu, kalau di zaman kita dulu bisa seperti itu. Tapi apakah itu masih berlaku di era anak-anak kita nanti? Ternyata berdasarkan penelitian para ahli, untuk bisa diterima di abad 21 ini, ya, anak-anak kita itu membutuhkan 4C. Tapi saya tambahin 1C lagi ya. Jadi 5C kalau menurut saya. Apa aja 4C ini? Yaitu critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan karakter. Kalau anak-anak kita menguasai 5 hal ini, insya Allah mereka akan sukses di eranya. Apa sih critical thinking? Bagaimana dia bisa berpikir kritis, bukan hanya menghafal satu buku ya, menghafal rumus-rumus ya, tahu rumus-rumus, terus pokoknya buku-buku dihatamin, bisa jawab soal, bukan hanya itu. Tapi mereka bisa berpikir kritis. Karena pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan saat ini belum tentu itu dipakai di masa depannya. Jadi di masa depan itu bakal banyak ilmu-ilmu baru, pekerjaan-pekerjaan baru, istilah-istilah baru yang akan mereka hadapi. Kalau cara berpikirnya hanya menghafal, mereka tidak akan bisa bersaing dengan generasinya. Lalu yang kedua yaitu creativity, kreativitas. Bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang baru, bukan hanya meniru, bukan hanya mengcopy paste ya, bukan hanya menyadur buku, bukan hanya cepet-cepet nulis, bukan ya. Banyak-banyak ngisi soal apa banyak-banyak berlomba-lomba untuk mengisi soal, bukan, tapi kreativitas. Lalu collaboration. Kalau dulu zaman kita itu kompetisi di suatu kelas apa-apa tuh kan dilombain ya. Ada juara 1, juara 2, juara 3 sampai juara akhir kan. Tapi di eranya anak-anak kita itu tidak terpakai. Yang ada yaitu kolaborasi. Saya punya apa, kamu punya apa. Saya punya kelebihan apa, kamu punya kelebihan apa. Mari kita kerjasama, mari kita kolaborasi. Nah, konsep kolaborasi, cara-cara kolaborasi ini kan tidak ada pelajarannya. Tidak ada pelajaran tentang kolaborasi. Tapi ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bentuk. Lalu yang keempat, C yang keempat yaitu communication. Bagaimana bisa mengkomunikasikan gagasan-gagasannya, ide-idenya ke halayak umum. Sehingga dirinya dalam tanda kutip bisa menjual ya. Dia bisa menjual dirinya ke dunia ini. Lalu C yang terakhir, ini saya tambahkan sendiri yaitu karakter. Orang-orang yang berkarakter, memiliki nilai-nilai, apakah itu kejujuran, tanggung jawab, itu akan diterima di masa depan. Karena kalau hanya mengandalkan kepintaran, suatu saat kepintaran ini bisa tergantikan dengan robot, bisa tergantikan dengan artificial intelligence, ya, dengan komputer dan lain-lain. Maka yang tidak bisa tergantikan adalah karakter, nilai-nilai kemanusiaan. Nah,
makanya ayah bunda, mari fokus kita, arah pendidikan anak-anak kita, mari kita direvisi lagi ya, disempurnakan lagi. Jangan berpikiran anak saya yang penting masuk ke sekolah favorit, juara umum, nilainya bagus, nanti bisa masuk ke perusahaan yang bonafide. Hapus itu semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas analogi tentang Vespa, motor Harley Davidson, dan juga motor trail. Memang apa itu? Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya.